Halo teman-teman Sobat Hunter, jumpa lagi dengan saya di channelnya Pancasona Official ya. Video hari ini saya ingin memberikan informasi sekaligus edukasi bagi teman-teman Sobat Hunter, khususnya yang pemula pengen cari senapan angin PCP yang terutama tabung pipa. Yang kemarin banyak sekali ditanyakan FX Airgun, ini OD tabungnya 38 mili ya. Dan senapan angin PCP Predator Tactical, OD-nya sama, tabung pipa 38 mili seperti yang ada di samping saya ini. Bisa dilihat ya. Jadi yang kiri tangan saya ya. Yang kiri ini ada FX Airgun OD38. Untuk yang sebelah kanan ini ada PCP Predator Tactical, OD-nya tabung 38 mili. Nah, kemarin ada banyak sekali pertanyaan, bingung kira-kira untuk yang cocok digunakan khususnya teman-teman Sobat Hunter pemula yang pengen nyoba senapan angin yang nggak ribet, terus untuk dari segi tampilan oke, dari segi kemampuan terutama akurasi dan powernya bisa mumpuni untuk kegiatan hunting dan lain sebagainya. Nah, sesuai judul hari ini, sebelum teman-teman belanja, simak video ini sampai akhir dan jangan skip. Oke, sudah siap? Yuk, kita langsung saja masuk ke detail videonya. Nah, sedikit cerita ya. Beberapa hari yang lalu ada salah satu konsumen Pancasona Official, dan ini langganan juga, sudah hampir 3 kalau enggak 4 kali order ya. Saya ingat betul yang pertama kemarin itu beliau order ada 2 unit sekaligus, tapi jenis yang PCP bocap, pepornya kayu, dan yang taktikal. Nah, beliau pengen nambah koleksi kemarin, lokasinya beliau ini ada di Kalimantan ya. Ini beliau order pengennya tabung pipa OD38. Orangnya pemula ya, memang untuk segi koleksi dan untuk kegiatan hunting-hunting yang medium kecil. Kalau untuk big game juga bisa sebenarnya untuk senapan angin yang kemarin-kemarin di order. Tapi saat ini beliau itu pengen merekomendasikan, pengen cari senapan angin yang PCP tabung pipa. Yang kira-kira cocok untuk para pemula itu yang mana ya Mas ya? Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri. Berdasarkan nanti untuk jawabannya hasil uji lapangan, siapa tahu teman-teman ada yang berminat nanti pengen nambahi atau mungkin pengen memberikan masukan, boleh silahkan ya. Nah, oke, akan saya jawab. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri. Kalau teman-teman Sobat Hunter pengen cari senapan angin PCP tabung pipa OD38 mili, seperti contoh yang saya pegang ini, yang FX Airgun atau yang Predator Tactical OD tabungnya 38, sebenarnya kalau dari segi fungsi dan kekuatan, akurasi, power dan sebagainya, hingga bahan baku ya, untuk logamnya itu keduanya sama. Kalau dari segi kualitasnya sebenarnya sama, persis, tidak ada perbedaan. Cuman di sini ada beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu dari konstruksi bagian dalam dan luar hingga bentukannya. Kedua senapan angin yang FX Airgun ini yang dibanding dengan senapan angin Predator Tactical OD38 itu ada perbedaan. Kalau lebih mudahnya, simpel menjawabnya, lebih mudah yang FX Airgun ini. Karena untuk settingannya, dia itu sedikit lebih simpel dibandingkan dengan yang Predator Tactical. Karena kalau yang Predator Tactical ini kan, popornya bagian belakang, dia kan terbuat dari bahan logam dan atom ABS, yang dimana itu skrup atau bautnya banyak. Jadi biasanya kalau teman-teman yang pemula, carinya nggak mau ribet, yang mudah digunakan aja. Sebenarnya keduanya sama-sama mudahnya kalau teman-teman sudah terbiasa. Tapi kalau yang memang belum terbiasa, pasti akan mengalami kesulitan. Tapi tenang saja, kalau dari beberapa konsumen yang pernah kami layani ya, kemarin-kemarin ada kendala, kami buatkan video tutorialnya, alhamdulillahnya juga sudah bisa menggunakan. Dan dari pemakaiannya juga sudah betul. Karena kalau kebanyakan dari teman-teman Sobat Hunter yang pemula itu kan tahapan-tahapan saat memakai atau saat menggunakan unit itu biasanya ada yang kurang tepat, sehingga nanti biasanya terjadi kendala dan sebagainya. Oke, kembali ke topik ya. Nah, ini saya menyarankan bebas ya, teman-teman mau pilih yang FX Crown boleh, yang tabung pipa, atau yang PCP Predator Tactical OD tabung 38 yang tabung pipa juga boleh, silahkan. Cuman dari segi harganya ada perbedaan.
Ya, untuk lebih murahnya jelas efek airgun yang seri ini dia jauh lebih murah dibanding dengan yang PCP Predator Tactical. Karena dari segi komponennya beda, terutama bagian popor dan model chambernya. Kalau model chambernya efek airgun ini kan dia model tumpuk ya, atau biasa orang menyebutnya di daerah kami itu yang jenis monoblok. Rangkainya terpisah dari chamber, dari ruang pemukul, ruang ledak dan sebagainya itu dipisah. Sehingga dia nanti untuk apa ya, harganya lebih terjangkau. Tapi kalau nanti ada mungkin pengen merawat ya, atau pengen bongkar dan sebagainya, memang untuk membukanya agak lama karena dia terpisah-pisah. Beda kalau yang jenis PCP Predator Tactical, dia yang saya review hari ini ya, itu kan chambernya sudah menggunakan chamber monoled. Rangkaiannya jadi satu, sehingga nanti ketika pengen bongkar atau mungkin pengen maintenance, perawatan dalam jangka panjang, dia lebih ringkas karena komponennya nggak sebanyak yang ini. Terutama bagian chamber ya, karena rangkaiannya jadi satu. Terus harga dulu ya. Nah, untuk harganya efek airgun ini di angka 2 jutaan, 2.200.000 rupiah. Kalau yang Predator Tactical ini harganya lebih tinggi, yaitu sekitar di angka 2.800.000 rupiah untuk yang non lipat 2.850 kurang lebihnya. Terus untuk yang versi lipat kalau pengen cari popor yang lebih ringkas lagi, yang Predator Tactical juga ada, itu harganya lebih mahal sekitar 3 jutaan. Ya tergantung opsi pilihan saja teman-teman suka yang mana. Oke. Terus yang kedua, mengenai konstruksi yang tadi saya sudah jelaskan di awal ya. Nah, untuk konstruksinya sebenarnya kalau dilihat dari komponen mesin itu lebih ringkas yang apa namanya? Predator Tactical dibanding yang efek airgun yang saya pegang ini. Karena rangkaian tadi sudah saya jelaskan, dia dipisah ada banyak bagian untuk yang efek airgun. Kalau yang Predator Tactical ini kan rangkaiannya menggumpal jadi satu, jadi lebih ringkas kalau pengen maintenance. Cuman karena posisi popornya ada di belakang, yang terutama khusus Predator Tactical dia menggunakan penguncinya ada banyak, sehingga biasanya yang terjadi kendala itu di bagian belakang. Ya, kalau yang ini kan dia nggak langsung, popornya dia bisa dilepas bagian bawah. Kalau yang efek airgun dipisah mesin dengan popornya, dia sudah bisa aman. Tapi kalau yang ini dia komponen bautnya ada banyak dan kecil-kecil, sehingga resikonya kalau teman-teman nanti salah membuka di bagian popor belakang, terutama yang jenis Predator Tactical, bautnya bisa aus atau cacat rusak. Nah, kalau cacat rusak biasanya nanti kita harus ganti dengan yang baut baru. Jadi itu ya untuk perbedaannya. Terus lanjut lagi, perbedaan yang ketiga dari mungkin plus minusnya aja ya, yang pernah saya rasakan ketika menggunakan dari senapan angin efek airgun dengan yang Predator Tactical ini. Dari segi bobot dulu, bobotnya yang efek airgun agak berat dikit dibanding dengan yang efek airgun. Mungkin karena popornya dari bahan logam dural dan atom ABS ya, sehingga dari komponennya memang agak berat. Tapi kalau yang efek airgun ini agak ringan karena komponen dia menggunakan kayu ya, kayunya mahoni pilihan. Ini pengerjaannya belum CNC kalau yang popor ya, bagian belakang. Sehingga dia bobotnya memang agak ringan. Tapi dari segi kualitas ketahanan, kalau menurut saya pribadi, terutama yang teman-teman yang apa namanya nggak mau ribet ketika nanti dia jatuh, terbentur dengan keras dan sebagainya, dari segi keuletan dan bahan itu lebih kuat yang Predator Tactical, terutama bagian popor ya. Nah, jadi popornya untuk rawan resiko patah dan pecah dia lebih besar yang popor kayu ya, dibanding dengan yang atom ABS. Karena kalau atom ABS itu lebih ulet di bahannya. Jadi popor taktikal belakang itu dia dari sejenis karet, tapi dia kuat banget. Kalau dibanding dengan yang ini, biasanya kalau resiko jatuhnya terbentur keras, lebih resiko patah besarnya yang di popor kayu. Jadi itu, teman-teman juga pertimbangkan ya. Jadi plus minusnya itu. Kalau yang pakai popor kayu lebih ringan, cuman resikonya popornya kalau jatuh keras patah. Kalau yang pengen popor kuat, ulet, pakai yang Predator Tactical. Cuman resikonya dia bobotnya agak berat dikit. Kalau tambah komponen seperti teleskop bipod, otomatis tambah berat lagi. Jadi itu. Oke, terus sebelum saya lanjut, dari sini ada pertanyaan. Jika ada silahkan bisa teman-teman tulis kolom komentar ya.
Sistem pengerjaan, ya kemarin ada yang sempat tanya, Mas, untuk yang popor kayu, terutama efek airgun yang ini, apakah pengerjaannya sudah menggunakan mesin CNC? Jawabannya sudah. Saat ini ya, hampir keseluruhan dari senapan angin, khususnya yang jenis PCP, Predator Tactical, FX Crown seperti ini, atau efek airgun seperti ini, ada yang D-State, terus ada yang Benjamin Marauder di 38, terutama pengerjaan dari mesin, chamber, dan beberapa komponen yang ada di dalamnya itu semuanya sudah menggunakan mesin CNC, sudah full luar dalam, sehingga untuk konstruksinya lebih kuat dan lebih presisi. Jadi kalau teman-teman cari untuk saat ini ya, produk yang ada di Panjasona Official yang menggunakan popornya kayu, terutama tabung OD-nya 38, sejenis Benjamin Marauder dan sebagainya, seperti yang saya review hari ini ya, yang efek Crown juga, efek airgun, itu semua sudah menggunakan mesin CNC ya. Jadi nggak kalah kalau dari segi pembuatan, dari segi konstruksi itu sama-sama bagusnya dengan yang jenis PCP Predator Tactical. Jadi teman-teman bebas pilih mau yang mana, selama penggunaannya tepat dan selama khusus untuk para pemula ini tolong dicatat ya, tidak mengubah setelan bawaan dari pabrikan, otomatis senapan anginnya bisa dijamin awet sampai kapanpun. Tapi kalau teman-teman sudah mengubah ya susunan, mengubah komponen, mengubah bahan baku yang sudah melekat pada unit senapan angin per masing-masing seri, itu otomatis nanti untuk jangka panjangnya saya tidak berani menjamin bakalan awet. Karena kemarin sudah ada banyak sekali kejadian-kejadian dari teman-teman Sobat Hunter yang sudah pernah belanja di tokonya kami untuk jenis PCP Predator ataupun yang popor kayu seperti Benjamin Marauder, efek airgun seperti yang saya siapkan di sini. Ketika diganti komponen di luar standar bawaan pabrikan, otomatis dalam jangka panjangnya bakalan ada kendala. Entah itu kebocoran, entah itu gagal fungsi dari konstruksi unitnya, dan sebagainya. Jadi itu tolong dicatat ya, khususnya teman-teman Sobat Hunter yang pemula. Oke? Itu. Terus tambahannya apalagi ya kemarin? Semua sudah kayaknya simpel-simpel aja. Plus minus tadi sudah saya jelaskan, dan kesimpulan terakhir sebenarnya sederhana saja. Kalau dilihat dari segi konstruksi ya memang beda, tapi dari segi kemampuan, akurasi, power, jangkauan mimisnya, untuk power digunakan hunting big game, medium, small game, keduanya sama. Ya. Tapi dari segi harga memang ada perbedaan, lebih mahal yang jenis PCP Predator Tactical yang OD tabungnya 38 yang pipa ya, yang chambernya monolith dibanding dengan yang efek airgun, karena untuk konstruksi mesinnya, terutama bagian chamber dan sebagainya, dia lebih ringkas yang Predator Tactical dibanding dengan yang efek airgun. Dari segi popornya memang lebih ulet yang Predator Tactical dibanding dengan yang popor kayu efek airgun. Selebihnya teman-teman monggo bisa pertimbangkan sendiri, bisa teman-teman coba sendiri ataupun konsultasi dengan teman-teman yang ada di sana atau komunitas yang ada di sana, kira-kira cocoknya nanti pakai yang popor kayu efek airgun atau yang Predator Tactical OD tabungnya 38. Bebas pilih, sesuai kebutuhan, sesuai selera. Jika ada kendala, silakan bisa konsul dulu dengan timnya kami di jam kerja, siap kami bantu. Itu aja informasi yang bisa saya share di video hari ini ya Pak ya. Mungkin teman-teman yang masih penasaran atau mungkin masih kurang paham dari penjelasan yang saya buat per hari ini, silakan bisa ditanyakan di nomor WA yang ada di video. Kami selalu fast respon di jam kerja mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore ya. Waktunya Indonesia bagian Barat, hari Minggu libur, dan saya pamit undur diri. Sampai jumpa di next episode. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Jawa Timur.